Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Siti Marfuah dengan NIM 25501910002 dari kelas A. Sebelumnya, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis bahan baku kalium bromida atau KBR serta analisis cemaran tembaga pada Simplicia kunyit. Analisis ini dilakukan dengan pendekatan General Analytical Chemistry atau GAC dan berlandaskan teori dari Vogel's Textbook of Macro and Semi-Micro Qualitative Inorganic Analysis edisi ke-6. Tujuan utama dari analisis ini adalah memastikan kualitas bahan baku farmasi serta menjamin keamanan Simplicia herbal yang digunakan masyarakat. Dengan analisis ini, kita dapat melihat bagaimana metode klasik kimia analitik relevan dalam dunia farmasi modern. Analisis kualitatif merupakan salah satu metode penting dalam kimia farmasi yang digunakan untuk mengidentifikasi kandungan zat dalam suatu bahan. Dalam bidang farmasi, bahan baku harus memenuhi standar kemurnian agar aman digunakan dalam pembuatan obat. Kalium bromida atau KBR merupakan senyawa yang sering digunakan dalam bidang farmasi dan analisis kimia, sehingga perlu dilakukan identifikasi untuk memastikan keasliannya. Selain itu, bahan alam seperti kunyit juga berpotensi mengalami cemaran logam berat, salah satunya tembaga atau Cu, yang dapat berasal dari lingkungan tanah atau proses pengolahan. Cemaran ini dapat membahayakan kesehatan jika melebihi batas yang ditentukan. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk 1. Mengidentifikasi kandungan kation dari anion pada bahan baku kalium bromida. Kedua, menentukan adanya cemaran logam tembaga Cu pada Simplicia kunyit. 3. Menerapkan metode golongan analisis kation GAC sesuai dengan teori Vogel edisi ke-6. Dan yang keempat, memahami prinsip reaksi kimia dalam analisis kualitatif anorganik. Metode golongan analis kation merupakan metode analisis kualitatif yang mengelompokkan kation berdasarkan reaksi pengendapannya terhadap reaksi tertentu. Dalam metode ini, kation dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan 1 dengan mengendap dengan HCl, golongan 2 mengendap dengan H2S dalam suasana asam, golongan 3 mengendap dengan NH4OH, golongan 4 mengendap dengan NH4,2CO3, golongan 5 tidak mengendap, diuji secara spesifik. Kalium termasuk golongan 5, sedangkan tembaga Cu termasuk golongan 2. Metode ini memungkinkan identifikasi ion berdasarkan sifat khasnya seperti warna, endapan, kelarutan, dan reaksi spesifik. Langkah pertama adalah menyiapkan sampel dengan melarutkan KBR dalam aqueous hingga terbentuk larutan homogen. Analisis kemudian dilakukan terhadap kation dan anionnya. Untuk kation dilakukan uji nyala yang menghasilkan warna khas, ungu atau lilac. Selain itu, dapat digunakan reaksi natrium kolbailyl nitrit yang menghasilkan endapan kuning sebagai indikasi adanya kalium. Untuk anion Br dilakukan uji menggunakan larutan perak nitrat atau AgNO3 yang menghasilkan endapan krim pucat berupa AgBr. Endapan ini kemudian diuji kelarutannya dalam amonia sebagai uji konfirmasi.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa pada uji nyala terbentuk warna ungu yang menandakan adanya ion kalium. Pada penambahan AgNO3 terbentuk endapan berwarna krim pucat yang menunjukkan adanya ion bromida, dan endapan tersebut sedikit larut dalam amonia yang semakin memperkuat identifikasinya sebagai AgBr. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sampel yang diuji benar mengandung kalium bromida atau KBr sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam Vogel. Selanjutnya dilakukan uji konfirmasi menggunakan amonia dan natrium hidroksida untuk memastikan keberadaan ion tembaga. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terbentuk endapan hitam setelah penambahan H2S yang mengindikasikan terbentuknya CuS. Pada penambahan amonia berlebih, larutan berubah menjadi biru tua akibat pembentukan kompleks CuNH342+. Selain itu, penambahan NaOH menghasilkan endapan biru CuOH2+. Hasil ini menunjukkan adanya cemaran tembaga Cu2+ dalam simplesia kunyit. Analisis metode GAC ini terbukti sangat efektif dalam mengidentifikasi ion secara kualitatif. Setiap ion memiliki karakteristik reaksi yang berbeda, sehingga dapat dibedakan dengan jelas. Pada KBr, identifikasi dilakukan melalui uji nyala dan pembentukan endapan yang khas. Sedangkan pada kunyit analisis lebih kompleks karena melibatkan proses destruksi terlebih dahulu sebelum identifikasi logam. Keberadaan cemaran logam seperti tembaga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi keamanan obat. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel kalium bromida terbukti mengandung ion K dan Br sesuai dengan hasil uji kualitatif. Simplesia kunyit menunjukkan adanya cemaran logam tembaga, dan metode golongan analisis kation efektif digunakan dalam analisis kualitatif sesuai dengan teori Vogel. Dalam melakukan analisis kualitatif, perlu diperhatikan ketelitian dalam penggunaan reagen atau alat kebersihan agar tidak terjadi kontaminasi. Selain itu, diperlukan kehati-hatian dalam proses destruksi melibatkan bahan kimia yang berbahaya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menggunakan metode kuantitatif agar dapat mengetahui kadar cemaran secara lebih akurat. Cukup sekian presentasi materi yang bisa dapat saya sampaikan pada analisis bahan baku KBr dan analisis tembaga Cu simplesia kunyit. Apabila ada salah kata maupun salah penyampaian, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.